Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Royhana dan teman saya Aning Faikotul Akmalia. Kami akan menyampaikan materi tentang pengembangan silabus. Yang pertama akan kita bahas pengertian silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran untuk satu semester di mana di dalamnya terdapat kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, media dan sumber serta alat evaluasi yang digunakan. Silabus disusun berdasarkan standar isi yang di dalamnya berisikan identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Selanjutnya, prinsip pengembangan silabus. Prinsip-prinsip pengembangan silabus ini ada 8. Yang pertama, ilmiah. Prinsip pengembangan silabus ilmiah, keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuannya. Yang kedua, relevansi. Prinsip relevansi memberikan arahan bahwa cakupan kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus harus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga, sistematis. Prinsip sistematis memberi arahan bahwa penyusunan silabus hendaknya bersifat sistemik dan sistematik. Yang keempat, konsistensi. Prinsip konsistensi ini memberi arahan bahwa dalam pengembangan silabus terjadi hubungan yang konsisten antara KD, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan instrumen penilaian. Yang kelima, memadai. Memberi arahan bahwa cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup memadai untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam adalah aktual dan kontekstual. Dalam prinsip ini memberi arahan bahwa cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan pengembangan keilmuan dan teknologi yang terwujud dalam realitas kehidupan. Yang ketujuh, fleksibilitas. Dalam prinsip ini memberi arahan bahwa seluruh komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, dan lingkungan belajar. Yang kedelapan, menyeluruh. Dalam prinsip ini memberi arahan bahwa pengembangan indikator silabus hendaknya mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Demikian dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Aning. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai pengembangan silabus. Yang selanjutnya, pengembangan silabus. Nah, pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri, sejauh guru yang bersangkutan mampu mengenali karakteristik peserta didik, kondisi sekolah, dan lingkungannya. Nah, sekolah yang belum mampu mengembangkan silabus secara mandiri sebaiknya bergabung dengan sekolah-sekolah lain melalui forum NGMP. NGMP di sini kepanjangannya Musyawarah Guru Mata Pelajaran, atau bisa juga melalui PKG, Pusat Kegiatan Guru. Ya, untuk bersama-sama mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah dalam ruang lingkup NGMP atau PKG setempat. Nah, Dinas Pendidikan di sini dapat memfasilitasi penyusunan silabus dengan membentuk suatu tim yang terdiri dari para guru berpengalaman di bidangnya masing-masing untuk melakukan pengembangan silabus. Yang selanjutnya yakni komponen-komponen silabus. Komponen-komponen silabus di sini ada beberapa macam. Yang pertama, kompetensi inti atau kita singkat menjadi KI, yang merupakan gambaran mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Yang kedua, KD atau kompetensi dasar.
yakni kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Yang ketiga, yakni indikator pencapaian kompetensi atau disingkat menjadi IPK. Merupakan perilaku yang dapat diukur dan atau diamati untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Komponen yang selanjutnya yakni materi pokok. Materi pokok adalah pokok-pokok materi yang harus dipelajari oleh peserta didik sebagai sarana pencapaian kompetensi dasar dan yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian belajar. Yang selanjutnya yakni pembelajaran. Pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Komponen yang selanjutnya yakni penilaian. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Komponen yang selanjutnya yakni alokasi waktu. Alokasi waktu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah kompetensi. Dan yang terakhir yakni sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan, objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yakni langkah-langkah pengembangan silabus. Di sini ada 6. Yang pertama, mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar. Urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan atau tingkat kesulitan materi tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di standar isi. Yang kedua, keterkaitan antara KI dan KD dalam mata pelajaran. Yang ketiga, keterkaitan antara KI dan KD dan KD antar mata pelajaran. Langkah yang selanjutnya yakni mengidentifikasi materi pokok pembelajaran yang menunjang pencapaian KD dengan mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya potensi peserta didik dan sebagainya. Yang selanjutnya mengembangkan kegiatan pembelajaran. Langkah yang selanjutnya yakni mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Yang mana dalam kegiatan pembelajaran ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama pendahuluan, kegiatan inti, dan yang terakhir adalah penutup. Yang selanjutnya yakni penentuan jenis penilaian. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan atau produk, menggunakan portofolio, dan penilaian diri. Yang selanjutnya yakni menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah KD, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Yang terakhir yakni menentukan sumber belajar. Bisa berupa media cetak dan elektronik, narasumber serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Sudah, cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurangnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.